edisi khusus Ngelab X Caslog. Bersama saya, Wayah Yumna. Kira-kira teman-teman penasaran enggak ya? Kita akan membahas apa? Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang gak jauh-jauh nih dari lingkungan kita. Hal ini sangat relevan dengan kondisi remaja yang sering diabaikan, yaitu imposter syndrome. Nah, di episode kali ini kita nggak cuma ngomongin permukaannya aja, cuman kita akan dig in nih lebih lanjut sampai ke akar-akarnya nih. Nah, yang jelas akan membuka wawasan baru bagi teman-teman untuk lebih peka dan bisa mengatasi permasalahan di lingkungan kita. Dan untuk misi petualangan kita pada kali ini, yang jelas saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seseorang yang sangat luar biasa begitu ya di bidangnya. Mari kita sambut Ibu Septinda Rima Dewanti, MPD PhD. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana Ibu kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum masuk ke topik nih, kita kenalan dulu kali ya dengan Ibu Septinda. Beliau adalah seorang dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan. Beliau ini mengampu pada prodi Pendidikan Bimbingan Konseling UNY. Sebelum kita lanjut lebih jauh, ini Bu, izinkan Luna buat membacakan riwayat pendidikan Ibu dulu ya. Untuk Ibu Septinda ini teman-teman, Ibu Septinda menyelesaikan gelar sarjana Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Malang, Magister Bimbingan dan Konseling juga di Universitas Negeri Malang, dan yang luar biasa nih, beliau baru saja menyelesaikan gelar Doctor of Philosophy atau PhD di School of Education Queensland University of Technology Australia pada tahun 2025. Nggak hanya itu, Ibu Septinda juga memiliki keahlian tersertifikasi internasional, di antaranya sebagai Certified Mental Health First Aider, Certified Play Therapist dari Australia, dan fokus keahlian beliau sangat mendalam di bidang Trauma Informed Care, di mana beliau mendedikasikan diri untuk membantu para pembelajar yang terdampak trauma kompleks begitu ya Ibu. Nah, teman-teman, Bu Septinda juga sangat aktif dalam publikasi ilmiah internasional, beberapa di antaranya yang pertama, The Anxiety Level Among Mothers During the COVID-19 Pandemic pada tahun 2021. Yang kedua, The Success Story from Inclusive School, a Case Study pada tahun 2022. Yang ketiga adalah The Importance of Observing the Client Behavior During Psychological Check pada tahun 2023. Yang keempat ada Respond to Developing and Validating a Scale to Measure Trauma-Informed Practice used by teacher in inclusive school in Ghana and the United Arab Emirates pada tahun 2024. Jauh banget Ibu. Dan yang terakhir, which is very interesting for me, yaitu Education Intervention for the Elderly Preparing for End of Life pada tahun 2025. Dan yang jelas masih banyak lagi publikasi hebat beliau lainnya. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Nah, baik Ibu, mungkin untuk pembahasan kali ya, kita bisa mulai dari pertanyaan yang sering kali jadi permasalahan nih bagi banyak orang, apalagi gensi-gensi kayak saya nih Bu. Sebenarnya definisi imposter syndrome itu sendiri apa sih menurut Ibu? Kalau kita translate langsung si imposter, kata imposter dari bahasa Inggris, di bahasa Inggris itu artinya adalah menipu. Imposter itu adalah penipuan. So, imposter syndrome itu adalah sebuah kondisi di mana kita mencoba menipu diri sendiri gitu kayak gitu. Tapi menipunya nggak untuk jadi lebih baik, gitu. Tapi jadi lebih nggak baik. Gitu. Imposter syndrome itu kalau didefinisikan secara sederhana itu kayak kita ngerasa nggak layak untuk menerima sesuatu yang keren. Jadi self belief kita melihat diri kita sendiri itu sebagai orang yang nggak punya kapasitas untuk menerima hal itu. Unvaluable. Yes, kayak gitu. Jadi jatuhnya self worth-nya rendah, self compassion-nya rendah, karena kita ngerasa achievement yang kita capai itu
ini harusnya bukan untuk aku. Terus nanti bahasa yang diungkapkan biasanya aku dapat ini karena aku beruntung gitu. Ya, itu adalah imposter syndrome. Jadi sebenarnya imposter syndrome ini kayaknya banyak banget teman-teman yang relate, karena zaman sekarang banyak banget ibu yang kayak merasa I don't deserve this. Yes. Saya ngerasa nggak bisa menerima ini karena it's just luck dan segala macam, which is very relatable for maybe banyak dari kita. Nah, setelah kita tahu definisi nih Bu, sebenarnya ciri-ciri atau karakteristik teman-teman, mungkin individu atau siapapun itu yang mengalami imposter syndrome itu sebenarnya apa sih Bu? Pertama pasti kalau kita lihat ciri-cirinya ya, pertama gini, imposter syndrome itu kan mainnya di brain kita gitu ya. Jadi siklusnya itu kita dapat something, achievement, tapi ngerasa aku nggak layak dapat ini. Terus kalau ngerasa nggak layak dapat ini, terus jadi ada kekhawatiran, takut kalau orang lain bakal tahu aku nggak secerdas itu, aku nggak sepinter yang di luar yang orang lihat. Ternyata kenyataannya aku tidak sebagus yang orang-orang lihat. Itu adalah imposter syndrome. Jadi kalau kita lihat mau tahu cirinya dari yang pertama, tentu dari aspek kognitifnya. Ketika kita sudah mempunyai negatif self talk tentang diri sendiri, itu mungkin mengindikasikan imposter syndrome. Ketika kita achieve something, terus kita bilang ke diri kita sendiri, ini aku cuma beruntung aja kok. Itu adalah satu gejala yang mungkin secara kognitif dibahasakan oleh brain kita, ngasih tahu ke kita kalau itu adalah gejala imposter syndrome. Dulu waktu saya pindah di Australia, pertama kali datang ketemu orang-orang yang keren banget, itu terjadi di saya. Dan ngerti nggak teman-teman, imposter syndrome itu dialami oleh, kalau saya tadi pagi baca risetnya, almost 85% of world population. Wah, so it's gonna be so relatable bagi teman-teman dong Bu. It's very common. Itu benar-benar common. Dan mahasiswa PhD kayaknya hampir semua mengalami hal itu. Itu yang terjadi di saya ngerasa benar-benar jadi rempeyek yang injek ban mobil ketika saya baru sampai di Australia. Dan ketika baru sampai itu saya diajak sama supervisor saya untuk ikut dia di conference internasional bersama dia. Yang saya lakukan di hari kedua saya kabur. Itu adalah bentuk respon saya terhadap stres si imposter syndrome itu. Sorry. Jadi saya kabur, dan that's fine gitu ya. Saya kabur, terus kemudian saya bilang ke supervisor saya, ini too much buat saya terlalu overwhelmed, jadi saya keluar dari ruangan itu. Karena impactnya saya benar-benar merasa nggak berharga sama sekali. Apalah saya Asian woman pakai jilbab, nggak tahu apa-apa, baru aja sampai Australia dan mendengarkan riset orang yang super wow banget, yang tarafnya sudah internasional banget. Itu yang terjadi. Jadi yang pertama, secara kognitif kita sudah punya bahasa, aku nggak layak dapat ini, aku dapat ini karena aku beruntung. Terus kemudian karena kita berpikir seperti itu kan sesuatu yang negatif ya, maka brain kita akan menyimpulkan bahwa itu bukan lagi sebuah achievement, bukan lagi pencapaian, tapi itu adalah ancaman. Kenapa kok ngerasa terancam? Karena takut orang bilang Septinda itu sebenarnya nggak deserve that, kok nggak sepinter itu kok Septinda itu nggak secerdas itu kok, seperti itu. Jadinya itu menjadi, kalau itu dianggap sebagai ancaman oleh brain kita, oleh otak kita, maka yang brain lakukan adalah stres, produksi kortisol. Kalau stres, kayak bisa pindah tadi, kabur, uring-uringan, karena nggak bisa manage ancaman yang menurut bisa pindah, sesuatu yang menurut pindah itu ancaman. Makanya kabur aja daripada aku semakin tersiksa. Padahal kalau dicek, mungkin kalau ditanyain saya nggak ada yang inget siapa itu Septinda, ya kan? Nggak ada yang
pay attention siapa itu Septinda, ya ada memang itu Septinda, tapi mereka tidak akan pay attention aku siapa, karyaku apa, aku mahasiswanya siapa, nggak ada yang pay attention. They just share their knowledge there, dan itu happen di depan saya, dan menurut saya knowledge yang mereka share itu too much buat saya, dan saya kabur dari situ karena saya nggak bisa handle that, itu too much buat saya. Itu ciri pertama kognitif, ada bahasan negatif di brain kita sendiri meskipun nggak diungkapin. Ciri yang kedua adalah ya itu sudah stres, uring-uringan, mau kabur aja, nggak mau nyelesain aja, ditunda aja, minta orang bantuin aja misalnya kayak gitu, terus nyalahin diri sendiri kalau gagal. Itu udah ada ungkapan-ungkapan itu kan tampak ya perilaku yang tampak seperti itu gitu. Apalagi ya, lalu kalau sudah ngerasa terancam, ya tadi bisa bilang terancam, takut ada orang lain tahu, atau takut orang lain akhirnya mengetahui kalau aku nggak sehebat itu, akhirnya jadi apa? Perfectionist. Kalau perfectionist, tadi kan kalau bisa belajar case-nya kabur tuh, nggak tanggung jawab. Konsekuensi yang selanjutnya itu perfectionist. Perfectionist artinya orang yang perfectionist itu membuat diri sendiri tersiksa. Akhirnya dia melakukan sesuatu yang jauh di atas batasan kemampuan dirinya, nuntut diri terlalu berlebihan gitu ya. Akhirnya apa? Kalau nuntut diri terlalu berlebihan, perfeksionis, kemudian secara fisik mungkin gak kuat, terus beli kopi, terus dopingnya overspend. Iya, betul seperti itu. Terus karena perfeksionis juga, dia nggak akan percaya diri untuk submit hasil kerjanya. Akhirnya apa? Prokrastinasi. Karena ini belum sempurna, nggak di submit, nggak di apply hasil kerjanya. Terus akhirnya dia bisa juga fail karena imposter syndrome itu tadi. Wow, jadi itu kayak jatuhnya seperti lingkaran setan. Iya betul, itu cycle. Bisa Dinda baca apa ya? Tentang imposter syndrome kemarin baca-baca itu ya, imposter syndrome itu cycle. Jadi kalau sudah imposter syndrome nanti perfectionist, semakin perfectionist brain semakin menganggap ancamannya semakin kuat, semakin stres, semakin perfectionist lagi. Oke, setelah kita tahu cirinya nih Bu, sebenarnya penyebab selain dari lingkungan, kan tadi kan kalau di case-nya Ibu terpressure sama lingkungannya, yang jelas itu kan nggak bisa kita kontrol. Kalau penyebab-penyebab lain apa aja sih Bu? Tentu orang-orang yang punya permasalahan mental health punya pengalaman-pengalaman yang nggak menyenangkan sebelum-sebelumnya. Misalnya dari kecil sudah terbiasa dengan tuntutan. Biasanya dia akan semakin rentan untuk punya imposter syndrome. Jadi pertama, orang-orang yang punya pengalaman adverse experience dari kecil dituntut terus, kemudian pengalaman misalnya kayak financial trauma, anak-anak dari keluarga miskin, terus kemudian dia mampu mencapai sesuatu, dia akan sangat berusaha mempertahankan apa yang dia capai. Terus akhirnya dia akan mengalami imposter syndrome itu tadi. Nah, si imposter syndrome ini kalau kita lihat secara saintifik, antidotnya itu adalah self awareness. Jadi orang-orang yang punya self awareness rendah, dia akan lebih cenderung dapat atau rentan kena imposter syndrome karena dia nggak mampu menyadari apa yang dia mau, apa yang dia butuhkan, dan kekuatan apa yang sudah aku miliki untuk mencapai yang aku mau sama yang aku butuhkan ini. Sehingga tuntutan yang besar mungkin akan membuat dia langsung down, ya. Langsung ngerasa nggak berarti, langsung ngerasa nggak berharga. Terus kalau dia dapat something, dia ngerasa aku nggak layak dapat ini. Itu adalah hal-hal yang bikin orang-orang rentan untuk punya imposter syndrome. Terus yang menarik lagi, kelompok yang paling rentan punya imposter syndrome itu adalah anak-anak high achiever, anak-anak pintar, anak-anak
juara. Karena anak-anak yang secara neuroscience, karena bisa tidak banyak belajar neuroscience di Australia, karena anak-anak yang high achiever, yang pinter tadi, mereka menggunakan otak paling atasnya prefrontal cortexnya itu sangat intensitasnya sangat besar gitu ya, dibandingkan dengan anak-anak yang tidak sering menang, tidak sering berlomba dan menang, itu tidak dibandingkan dengan anak-anak yang jarang juara gitu ya. Jadi anak-anak ini brainnya sudah terbiasa mengakses prefrontal cortex dengan sangat intensitas yang sangat kuat. Nah, di prefrontal cortex kita, di executive functioning kita itu, kita punya yang namanya analoginya adalah menara pemantau. Jadi akses ke menara pemantau ini sudah sangat gampang di otak si anak-anak high achiever. Si menara pemantau ini selalu melakukan prediksi. Jadi anak-anak yang high achiever ini terus prediksi biar nggak gagal, biar menang gitu. Prediksi bukan target. Bukan, tapi prediksi. Jadi brain kita itu selalu memprediksi. Kayak kita seperti ini, brain bisa pindah selalu memprediksi nanti Luna mau tanya apa. Kalau pertanyaan yang Luna sampaikan itu align dengan ekspektasi saya, dengan yang saya prediksikan, yang sudah ada di brain saya, maka itu sesuatu yang menyenangkan. Tapi kalau pertanyaan Luna itu adalah sesuatu yang terlalu sulit, saya tidak bisa menjawabnya, di luar prediksi saya, maka brain saya akan menganggap itu ancaman. Stres aja karena itu terancam. Tujuannya supaya apa? Brain itu memprediksi supaya apa? Untuk meminimalisir penggunaan energi yang terlalu banyak. Kalau kita menggunakan energi terlalu banyak, brain menganggapnya itu sesuatu yang mengancam kehidupan kita. Karena fungsi brain kita itu supaya kita tetap bertahan hidup secara neurobiologi seperti itu. Balik lagi ke anak-anak high achiever, karena mereka terbiasa mengakses prefrontal cortex-nya dan brain-nya terus-terusan memprediksi, maka dia semakin mudah stres kalau memprediksi sesuatu yang di luar prediksi dia. Akhirnya dia merasa nggak berharga lagi. Akhirnya dia melupakan setiap usaha-usaha yang sudah dia lakukan, terus berpikirnya, aku nggak layak kok dapat ini, aku nggak layak dapat juara ini. Jadi itu sesuatu yang sangat menarik menurut saya. Kok bisa anak-anak yang high achiever mereka lebih cenderung atau lebih rentan kena imposter syndrome. Berarti kalau sesuatu yang out of our league, berarti kita otomatis naturally kita akan menarik diri begitu ya Ibu? Ya, itu adalah stress respon kita secara alami. Tapi kalau kita punya self awareness yang oke, kalau kita punya self awareness yang oke gitu ya, aku sudah belajar banyak, kemudian aku mendapat tantangan seperti ini, aku mau nyoba dulu deh. Sebelum imposter syndrome-nya muncul, dia sudah punya kesadaran diri bahwa brain, ini bukan sesuatu yang semenakutkan itu kok. Seperti itu. Ngomong-ngomong tentang gimana tadi kan penyebabnya sudah, ternyata memang di lingkungan yang out of control dan diri kita. Dan tadi fun fact-nya malah anak-anak high achiever. Nah, setelah habis self awareness Bu, cara individu untuk mengatasi imposter syndrome itu ada lagi tidak sih Bu? Nah, good news-nya brain kita itu kan sangat bisa dilatih gitu ya, karena kita punya namanya magic wand, neuroplasticity gitu kan ya. Jadi balik lagi, kalau lingkungan bisa bikin kita imposter syndrome, lingkungan juga bisa bikin kita resilient. Lingkungan juga bisa bikin kita punya self awareness yang bagus. Nah, balik lagi, fungsi memaparkan diri kita dengan orang-orang yang care, yang menularkan emosi-emosi positif itu menjadi sesuatu yang sangat penting.
Kalau Bu Septinda flashback ke momen Bu Septinda di Australia, momen bounce back-nya Bu Septinda dari imposter syndrome itu adalah ketika saya bertemu dengan teman-teman sesama PhD seruangan yang ya memang kita sama-sama mungkin ngalamin imposter syndrome, tapi kita saling menguatkan gitu. Jadi iklim akademik yang saya rasa itu adalah sebuah keberuntungan yang saya nikmati di sana itu adalah orang-orang yang saling support. Jadi terus kita sering ngadain kayak lunch bareng, international lunch bareng, even though banyak banget tugas yang bikin kita stres, kita nyempetin waktu untuk ngobrol-ngobrol, sharing. Itu menurut saya sebuah momen yang membuat saya kembali percaya diri lagi. Terus yang kedua, kebetulan lagi, saya beruntung lagi, saya dapat supervisor yang juga sangat caring, memahami saya tentang itu. Nah, jadi peran kita sebagai diri kita sendiri, kita harus aware dengan siapa kita menghabiskan waktu. Karena kalau kita menghabiskan waktu dengan orang-orang yang caring dan positif, maka kita pun juga akan ikutan positif dan ikutan caring ke orang. Terus yang kedua, strategi self care-nya gitu. Strategi self care yang kedua, kalau tadi itu kita depend on orang lain, yang self care yang diri kita sendiri itu adalah kita latihan untuk positive self talk. Di salah satu kelas yang bisa pindah latih ini kayaknya mengukur ini juga positive self talk gitu. Nah, positive self talk itu bisa kita lakukan kapan aja gitu. Tapi balik lagi, positive self talk kita nggak akan tahu kapan kita harus melakukan self talk kalau kita nggak aware sama situasi kita. Apa ya yang aku rasain, aku butuh apa ya sekarang, aku mikir apa ya sekarang. Nah, itu harus dilatih dulu. Jadi setiap hari kita melatih untuk aware sama, aku mencium apa ya aroma yang gue cium ini, pikiranku lagi mikirin apa ya. Itu adalah self talk yang bisa kita lakukan, dan itu bisa kita latihkan terus-terusan. Kalau sudah muncul perkataan di brain yang ngomong bahwa aku nggak layak dapat ini, diganti, aku udah belajar kok, aku sudah mencoba kok. Itu adalah salah satu contoh self talk yang bisa kita lakukan. Gak apa-apa, aku masih belajar, aku memang sudah mencoba, I deserve this. Seperti itu disampaikan aja ke diri kita sendiri. Berarti kalau ada negatif thoughts tadi memang harusnya dilawan ya, diganti dengan yang positif. Diterima dulu, jangan langsung dilawan. Diterima dulu, iya brain, kamu mengatakan hal itu karena kita mengalami sesuatu yang menantang, ya nggak apa-apa. Tapi yuk kita ubah, di reframe bahwa kita udah berusaha bareng, kita udah belajar banyak, jadi ya we deserve this. Itu disampaikan ke diri kita sendiri. Wah, keren banget. Nah, next ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Untuk Bu Septinda sendiri kan memang tadi ada pengalaman dari imposter syndrome sendiri. Tapi Bu Septinda pernah nggak sih menangani kasus imposter syndrome? Mungkin kalau sesi konseling yang dengan konseling yang imposternya enggak gitu. Tapi seringnya kan mahasiswa ngeluh ke Septinda, berani Bu, takut Bu, apa bisa ya saya Bu, kayaknya itu terlalu berat buat saya Bu. Itu sering sekali gitu. Ya karena balik lagi memang imposter syndrome itu sebenarnya adalah permasalahan yang sangat common dan di riset itu nggak cuma orang anak teenage loh ya, kayak ngatain 82% population itu ngalamin imposter syndrome. Itu mulai dari teenager sampai usia dewasa akhir pun orang masih mengalami yang namanya imposter syndrome. Berarti generally memang all age group. Wow, teman-teman, hari ini kita ngomongin skalanya besar sekali, which is very interesting karena kalau 80% di dunia teman-teman berarti banyak sekali. Betul. Oke Bu, last but not least, harapan yang Ibu ingin sampaikan kepada audiens
kira-kira ada nggak Bu? Buat teman-teman yang kayak mungkin merasa, aduh I don't deserve this, someone did good tapi aku enggak, akunya belum. Dan yang paling banyak saya temui di lingkungan saya adalah orang-orang yang merasa kok aku merasa tertinggal ya. Teman-teman yang lainnya udah naik pesawat, aku buat jalan aja susah banget. Itu it's very common, apalagi kita mungkin teman-teman di sini ada yang masih sekolah, ada yang kuliah, there's a people who took a year buat ya do anything you want. Terus ada orang yang mungkin kerja, have a adult life, pasti merasa tertinggal. Nah itu gimana itu Mbak? Kalau Bu Septinda boleh ngasih, seandainya Bu Septinda punya super power yang bisa mengubah mindset kalian, Bu Septinda mau mengubah mindset kalian yang fokusnya mostly ke result, ke hasil, fokuslah ke proses. Itu sangat penting. Kalau kita fokus ke proses, artinya meskipun orang lain sudah naik pesawat, terus aku sekarang masih nata bataku di tanah, aku sudah nata bataku 1 meter, itu proses, itu achievement yang we deserve it. Terus satu lagi yang ingin bisa Tinda sampaikan, plus coba deh kalau kalian sudah ngerasa nggak berharga, nggak punya self compassion, nggak aware sama achievementmu, coba deh bayangin seandainya orang lain yang dapetin itu, apakah kamu juga akan mempertanyakan hal yang sama ke orang lain itu? Apakah kamu juga akan bilang, kamu nggak layak dapat itu? Wow, that's a very deep one ya. Jadi kita memang selain reflect ke diri kita juga bisa reflect ke orang lain. Betul banget. Kita itu lebih mudah ngomong ke diri sendiri kalau aku nggak layak, tapi ke orang lain nggak bisa. Padahal coba deh tanyain kalau kamu lihat temenmu atau orang lain yang sudah berproses, terus dia mungkin baru nyusun instrumen, terus bisa nggak kita bilang kamu emangnya layak dapat itu? Kan enggak. Tapi ke diri kita sendiri, padahal kita sudah lari kenceng, berusaha lari, sudah nata bataku sampai 2 meter, kita masih bilang aku nggak layak dapat ini gitu. So we guys, jadi kita basically harus kind to ourselves dulu, Betul. baru ke orang lain. Betul. Maksudnya ke orang lain juga penting Ya, Bu. betul. Cuman kadang-kadang kita nih saking kita cuman ke orang lain aja, kita lupa sama diri kita sendiri. Fun fact-nya, brain kita nggak akan bisa balik ke orang lain kalau kita nggak baik ke diri kita sendiri. Oh ya? Ya, karena kita punya mirror neurons yang selalu nularin emosi kita ke orang lain. Means kalau kita nggak baik atau negatif ke diri kita sendiri, maka vibes kita pun juga akan negatif ke orang lain. Ini satu lagi boleh Bu? Oh. Ini interesting. Ini menurut saya very interesting karena jadi kalau misalnya ada orang yang memang not very kind to their self, dan dia baik ke orang lain, apakah vibes yang dia pancarkan itu adalah vibes yang fake? Bisa jadi seperti itu. Dia nggak kind ke orang lain, pasti ada something yang menyebabkan dia kan. Dia nggak kind ke dirinya sendiri, dia nggak baik ke dirinya sendiri, pasti ada something, pengalaman yang sudah dia alami sebelumnya yang membuat dia terlatih untuk tidak mencintai diri sendiri. Gitu kan ya. Nah, pun kalau dia sangat baik ke orang lain padahal dia tidak mencintai dirinya sendiri, dia pun pasti sebelumnya juga sudah mengalami something yang membuat dia duluin orang lain. So it's like coping. Ya, sebenarnya nggak akan ngomong itu fake atau enggak, sebenarnya akan ngomong bahwa itu adalah bahasa dari nervous systemnya, bahasa dari brainnya yang ditunjukkan dengan perilaku yang seperti itu, karena dia nggak dapat something yang bikin dia kind ke dirinya sendiri, maka dia kind ke orang lain yang kadang-kadang too much. Oke teman-teman,
Ini keren banget episode kali ini. Saya merasa kalau boleh Luna simpulkan sedikit dari apa yang kita bicarakan tentang imposter syndrome, yaitu perasaan ketika seseorang sulit mengakui kemampuan dan pencapaian sendiri. Setiap keberhasilan itu justru diragukan, muncul ketakutan bahwa orang lain akan mengetahui bahwa dirinya nggak sehebat yang terlihat. Dan pada akhirnya perasaan tersebut dapat menimbulkan stres. Nah, teman-teman, luar biasa banget obrolan kita pada hari ini. Saya rasa banyak sekali momen yang kita dapatkan dari sesi ini. Terima kasih banyak Ibu Septinda. Sama-sama. Terima kasih sudah berkenan untuk membimbing kami pada episode kali ini. Dan juga buat teman-teman di rumah, terima kasih sudah ikut sharing ilmu sama kami. Hari ini benar-benar pengetahuan yang luar biasa. Nah, semoga topik hari ini dapat menginspirasi dan memotivasi teman-teman seperti yang aku bilang tadi, yang diharapkan tidak mengalami imposter syndrome. Dan untuk para teman-teman yang setia, terima kasih sudah menemani kami sampai akhir. Semoga obrolan ini bisa menjadi charger buat pikiran dan semangat kamu. Jangan lupa untuk share, komen, like, subscribe, karena dukungan kalian adalah bahan bakar untuk kami. Sebelum saya benar-benar tutup nih Bu episodenya, saya ada pantun nih. Tapi nanti izin ya Bu, Ibu Septinda bilang cakep. Cakep apa cantik? Cantik boleh deh. Oke. Memetik bunga di pagi hari, Cantik. warnanya indah memikat hati. Cantik. Wayah Luna pamit undur diri. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya nanti. Cantik. Siap. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Septinda. Terima kasih Luna. Kati guys.